Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Eva Privat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengisi dan contoh LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Ya, eksplorasi alternatif solusi ini merupakan lanjutan dari LK sebelumnya, penentuan penyebab masalah. Nah, jadi setelah kita mengetahui akar penyebab masalahnya, ya, yang harus diselesaikan, maka kita akan mencari alternatif solusi. Alternatif maksudnya ada lebih dari satu ya, ada banyak solusi yang ditawarkan. Nah, itu akan kita bahas di 2.1 ini gitu ya. Seperti itu secara sederhana itu. Nah, sekarang untuk LK 2.1 sendiri itu isiannya seperti ini ya. Untuk tabel untuk kolom yang pertama itu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Masalah terpilih akan diselesaikan ini kita ambil dari LK 1.4 ya. LK 1.4 ini sama juga sebenarnya dengan LK 1.1 ya, masalah teridentifikasi gitu. Kemudian kolom yang kedua itu dari LK 1.4 juga masalah terpilih akan diselesaikan untuk kolom 3-nya gitu ya. Kemudian hari ini kita akan mengisi, kali ini kita akan mengisi eksplorasi alternatif solusi. Jadi misalkan kemarin akar penyebab masalahnya misalkan adalah model pembelajaran yang digunakan guru misalkan ya, model pembelajaran. Ya. Maka masalah model pembelajaran ini kita akan cari alternatif solusinya ya. Misalkan dari media ya, dari model 1 misalkan ya, model 2 ya, model pembelajaran 1, model pembelajaran 2 dan seterusnya. Nah, ini informasi ini kita akan peroleh sama seperti di LK 1.2 kemarin, yaitu terkait dengan bagaimana kita melakukan kajian literatur, ya, kajian literatur dan wawancara, ya, wawancara dengan pakar gitu ya. Nah sekarang di sini kemudian kita akan menganalisis alternatif solusinya, karena alternatif maka nanti di sini akan banyak model. Kalau memang masalahnya model 1, 2, 3, 4, 5 model, kemudian di sini kita analisis ya, model 1 kelemahan kelebihannya apa, model 2 kelemahan kelebihannya apa, seperti itu ya. Lebih jelas nanti kalau kita sudah lihat contohnya. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan mengisi eksplorasi alternatif solusi. Di sini dipilihkan 2 masalah yang akan diselesaikan ya. Misalkan di sini dipilih untuk masalah pertama kemandirian belajar siswa rendah ya. Akar penyebab masalahnya ternyata model pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa pada umumnya kesulitan memahami materi ya. Ternyata masalah akar penyebab masalahnya adalah pemilihan materi oleh guru. Nah, seperti itu. Nah, 2 masalah ini akan kita selesaikan. Eksplorasi alternatif solusi di kolom ketiga ini ya kita peroleh melalui kajian literatur dan wawancara ya. Sama seperti itu. Sama seperti di LK 1.2 ya. Eksplorasi penyebab masalah. Nah, sekarang kajian literaturnya boleh dari buku teks ya. Boleh juga dari artikel ya. Lebih kuat sebenarnya kalau artikel, karena artikel itu lebih terpercaya daripada buku ya, karena artikel itu biasanya merupakan hasil-hasil penelitian ya, hasil penelitian. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya banyak ya yang mudah dilakukan ya. Bahkan teman-teman sebenarnya kadang tidak perlu untuk betul-betul membaca artikelnya ya. Tapi sekarang ada ChatGPT ya, ada AI ya. Bisa pakai ChatGPT ya. ChatGPT ya. ChatGPT bisa juga Bing juga sekarang punya ya, Bing AI ya. Nah, nanti saya akan berikan buatkan satu video bagaimana cara membuat eksplorasi ya terkait dengan alternatif solusi menggunakan ChatGPT atau dengan AI ya. Nanti dicek video selanjutnya. Nah, setelah itu ya, selain itu, nah ini salah satu contoh ya, ini salah satu contoh yang bisa digunakan ya, atau bisa kita lihat. Nah, misalkan kita milih masalah terpilih yang pertama ya, terkait dengan kemandirian belajar siswa rendah. Ya, akar penyebab masalahnya ternyata ada pemilihan model pembelajaran. Nah, jadi di sini berdasarkan kajian literatur, karena model pembelajaran, karena masalahnya adalah model pembelajaran, maka tentu saja eksplorasi alternatif solusinya juga adalah pembelajaran. Ya, model pembelajaran. Misalkan Yunas dalam ini 2016 mengatakan bahwa model problem center learning itu dapat menyelesaikan masalah ini ya.
sebagai solusi. Kemudian yang kedua problem based learning. Yang ketiga flip classroom ya. Kemudian aktif ini ya. Kemudian yang ini seterusnya gitu ya. Intinya adalah teman-teman harus betul-betul mengkaji artikel itu ya, betul-betul mengkaji artikel itu. Nah, di sini sudah kelihatan sebenarnya bahkan juga harus dituliskan ya daftar pustakanya atau sumbernya gitu ya. Harus ditunjukkan. Tergantung dari nanti asesor di LPLTK Bapak Ibu ya. Apakah dia mau menuliskan seperti ini ya sebagai sumbernya atau mau dituliskan di akhir. Nah, bisa seperti itu. Yang jelas caranya seperti ini. Kemudian yang kedua untuk wawancara ya. Nah, wawancara tidak boleh langsung, harus ada pengantarnya ya. Pengantarnya misalkan boleh saja seperti ini ya. Berdasarkan kajian literatur ya ada masalah ini, kemandirian belajar siswa rendah. Berdasarkan kajian literatur dan analisis akar penyebab masalah, diketahui bahwa penyebabnya masalah ini, akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran. Nah, ini ke sini. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira alternatif solusinya seperti apa? Nah, model pembelajaran apa yang cocok ya? Nah, seperti itu. Itu pengantarnya kepada guru atau rekan sejawat, kepada kepala sekolah. Jadi tidak boleh langsung model pembelajaran apa yang ini ya. Harus ada pengantarnya dulu karena boleh jadi nanti dia mengatakan oh bukan model itu ya. Nah, jadi harus ada pengantarnya. Jangan sampai nanti dia kemana-mana ya. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita mengatur terkait dengan bertanya ya. Kemudian yang terakhir adalah ini ya. Ini sudah ya. Nah, yang terakhir analisis alternatif solusi itu diisi berdasarkan hasil kajian literatur. Nah, di sini disebutkan hasil kajian literatur dan wawancara dan analisis kemungkinan implementasinya di kelas, ya. Kemudian melakukan analisis pros dan cons. Pros dan cons itu maksudnya kekuatan dan kelemahan masing-masing dari alternatif solusi. Karena nanti alternatif solusi kan nanti Bapak Ibu punya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kalau tidak banyak itu bukan alternatif namanya. Kalau cuma milih satu, itu bukan alternatif solusi namanya. Tapi itu sudah ditentukan solusinya seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh pengisiannya ya. Dari tadi yang untuk masalah pertama, berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi yang sesuai untuk kemungkinan diterapkan di kelas adalah sebagai berikut. Nah, ini problem centered learning harus ada penjelasannya mengapa ya. Ini tadi bisa keluar dari hasil kajian literatur nih. Nah, ini yang harus keluar dari kajian. Intinya dua ini ya, mengapa, apa kelemahan dan kelebihan ini harus keluar dari kajian literatur. Kajian literatur dan wawancara. Nah, dan wawancara. Nah, itu diramu di sini semua ya. Sampai kita memiliki alternatif sehingga nanti kita bisa memilih karena nanti setelah eksplorasi alternatif solusi adalah ada penentuan solusi. Jadi nanti kita akan memilih dari semua ini berdasarkan kelebihan dan kelemahannya mana yang paling cocok dan paling bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi ya. Kalau tadi itu ada 6 masalah, kalau sudah di LK1 ini itu hanya tinggal menyelesaikan 2 masalah saja ya. Baik, demikian Bapak Ibu video terkait dengan eksplorasi alternatif solusi untuk LK2.1. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.